Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir memenuhi undangan kami dalam sesi penyuluhan anti korupsi pada pagi hari ini. Terima kasih Yaman, Novi, Wilda, Robi jauh-jauh dari Surabaya, Bang Hari dari pesisir selatan jauh banget nih, Sumatera Barat, Aulia, Ainun, dan Indra ya, teman-teman yang sebagian besar dari Satuan Karya Pramuka Bakti Husada, BPPK Ciloto. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali pada pagi ini kita bisa bertemu dalam acara penyuluhan anti korupsi. Dan selalu kalau doakan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan di waktu liburnya ini, Alhamdulillah kita berkontribusi aktif bermanfaatkan pertemuan kita, memanfaatkan waktu untuk hal yang bermanfaat. Salah satunya untuk meningkatkan wawasan kita dengan memahami tentang kenapa sih kita harus paham tentang korupsi dan harus melawannya gitu. Nah, di sesi pagi ini kita akan belajar ya tentang pengantar anti korupsi di dalamnya nanti kita akan bahas bersama. Oke, sebelum kita mulai acara pada pagi ini alangkah baiknya kita berdoa, teman-teman sekalian, agar kegiatan kita bermanfaat dan diberkahi Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa sesuai dengan agama masing-masing disilakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semua yang berkesempatan hadir dan boleh dong meskipun tidak on, saya yakin karena ada beberapa aktivitas di rumahnya, tapi boleh kita berpartisipasi ya dengan melaksanakan sapaan, melaksanakan sapaan, menjawab sapaan dari Kak Lukman ya. Jawab dengan pagi-pagi-pagi luar biasa tetap semangat. Coba ya, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar Pagi-pagi-pagi Pagi, biasa, pagi, tetap pagi luar semangat. luar biasa. biasa Semangat. tetap Luar biasa semangat. tetap. Oke. Jawab dengan lawan korupsi gitu ya. Pemuda Indonesia Lawan 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 korupsi. 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 Oke. Semangat. Baik, terima kasih teman-teman semua. Luar biasa antusiasmenya pada pagi hari ini. Dan Alhamdulillah teman-teman, kami sudah share ya melalui WA teman-teman semua terkait dengan safety briefing ya, yang safety briefing terkait dengan materi ini. Jadi teman-teman, karena kita pembelajarannya online, alangkah baiknya memperhatikan keselamatan dan keamanan untuk pembelajaran online gitu ya. Dan kami sudah bagikan safety briefing, videonya sudah saya share ke teman-teman dan alhamdulillah teman-teman sudah konfirmasi untuk melihat video safety briefing. Dan kami ucapkan selamat datang Guru Fauzi. Ya, ini teman saya dari Lumajang jauh-jauh. Thank you sudah berpartisipasi ya. Oke, baik teman-teman sekalian, izinkan Kak Lukman untuk share. Thank you Fauzi udah datang, udah gabung untuk mendengarkan materi anti korupsi pada pagi hari ini. Oke, izinkan saya share materi pada hari ini teman-teman semua. Ya, pada pagi ini kita akan belajar tentang pengantar anti korupsi. Sudah terlihat semua yang ada di layar? Sudah ya teman-teman ya? Sudah. Oke, inilah materi kita pada pagi hari ini adalah tentang pengantar anti korupsi yang akan saya sampaikan kurang lebih 20 menit ke depan ya, bersama dengan teman-teman semuanya. Dan tujuan pada pagi hari ini, teman-teman akan mengetahui kenapa sih kita harus melawan korupsi dan bagaimana cara singkatnya kita untuk melawan korupsi. Dan sebelum itu juga kita jelaskan nanti, kita obrolkan nanti korupsi itu apa sih gitu ya. Sehingga kita memiliki satu persamaan dan satu persepsi. Sebelumnya kenalan dulu meskipun ini adalah teman-teman saya semua ya. Kenalkan saya Lukman teman-teman. Kalau Robi bilang saya Widya Iswara, saya bukan Widya Iswara teman-teman ya. Ya doakan saja bisa menjadi Widya Iswara suatu hari nanti. Jadi saya analis diklat teman-teman di BPPK Ciloto. Nah, kemudian saya juga purna tim NS ya, Kementerian Kesehatan, penugasan khusus mengabdi di DTPK, Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan selama 4 tahun. Satu teman saya, ya, Bang Hari, ini salah satu teman saya di waktu saya menjadi NS dulu. Thank you sudah hadir. Kemudian saya juga tim Ciloto Capacity Building mengembangkan
soft skill, kapasitas teman-teman, para mahasiswa dan para teman-teman dari swasta ya untuk bergabung untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Dan selamat datang yang baru bergabung. Ini kita sudah masuk ke sesi perkenalan. Kemudian teman-teman saya juga selain pengalaman di tim leader, kemudian tim Ciloto Capacity Building, saya juga alumni pelatihan ya slide. Jadi inilah slide yang saya buat ini berkat saya belajar juga di pelatihan slide kreatif desain. Kemudian ini prinsip hidup saya, teman-teman. Teruslah terlibat agar hidup bermanfaat, teruslah berkontribusi agar hidup lebih berarti ya. Dan salah satu keterlibatan saya, kontribusi saya untuk bangsa Indonesia ini adalah dengan menjadi penyuluh anti korupsi. Kemudian saya juga fasilitator prestasi, teman-teman. Di KPK, salah satu upaya pencegahan korupsi itu adalah adalah pelatihan yang namanya refleksi dan aktualisasi integritas untuk pimpinan unit kerja di lembaga ataupun di kementerian ya. Salah satunya adalah prestasi ini dan fasilitatornya saya alhamdulillah sudah tercertified ya untuk menjadi fasilitator prestasi. Nah, kemudian saya juga teman-teman instruktur ya, teman-teman kebanyakan di sini adalah anak teman-teman SBH. Saya salah satu instruktur teman-teman di SBH. Dan saya juga termasuk alumni dari kader bela negara di Kemenhan RI. Certified, alhamdulillah Ciloto sudah ikut pelatihan bela negara. Sehingga komplit dan ingin kita menyempurnakan profil ini dengan menjadi penyuluh anti korupsi, bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk berkontribusi demi negeri gitu. Baik teman-teman sekalian, berbicara tentang korupsi, pertanyaannya, menurut teman-teman, pendapatnya. Saya ingin dengar satu orang pendapat deh. Mengapa sih kita harus anti dengan korupsi? Siapa yang boleh berkenan memberikan pendapatnya? Mengapa sih kita harus melawan korupsi itu? Mengapa? Why gitu? Kenapa kita harus melawan korupsi? Rahmani sudah on cam, boleh? Oh, Novi dulu, silakan. Silakan Novi. Baik, Kak. Izin menjawab sebelumnya. Eh, saya Siti Novianti dari Saka Bakti Wisata BPPK Ciloto. Izin menjawab, Kak. Mengapa kita, apa tadi, Kak? Pertanyaannya mengapa kita harus menghindari atau Atau mencegah melawan terjadinya korupsi. korupsi ya? Mm-mm. Nah, korupsi sendiri itu kan apa namanya penyelewengan jabatan ataupun apa dan penyalahgunaan uang negara ya Kak ya. Nah, di sini kenapa kita harus mencegahnya? Betul, kita harus mencegah karena di sini kita menghindari perilaku koruptif ya. Dan di sini kita juga harus bisa bersikap berintegritas. Minimal misalkan dari yang sudah bekerja nih Kak, ada yang namanya nilai atau perilaku koruptif. Misal dari apa namanya? Misal dari keterlambatan kedatangan. Nah, itu bisa dijadikan perilaku koruptif seperti itu, Kak. Mungkin di sini kita harus bisa lebih menjadi orang yang berintegritas dan semoga tidak terjadi lagi korupsi-korupsi yang sudah terjadi di negara kita, terutama di dalam pemerintahan kita ya, Kak. Seperti Oke. itu. Baik, keren, luar biasa Novi. Berikan tepuk tangan 360 derajat untuk Novi. Ya, keren, luar biasa. Intinya, kenapa kita harus anti dengan korupsi? Karena korupsi itu yang ngerugiin negara, ngerugiin siapa aja gitu ya, kata Novi ya. Dan pasti banyak teman-teman yang lain pendapatnya beraneka ragam intinya. Sebagian besar teman-teman di sini dengan pendapat Novi tadi sudah memahami bahwasanya kenapa sih harus anti dengan korupsi? Nah, Kak Lukman ingin menyampaikan juga teman-teman, mengapa harus anti dengan korupsi, teman-teman sekalian? Karena anti dengan korupsi itu adalah amanah bangsa kita pada hakikatnya, teman-teman. Coba kita lihat kembali mulai 18 Agustus 45 ya, yang ramuannya itu pasti mulai semenjak Nusantara lahir, bangsa Indonesia lahir, diramu sampai muncullah alinea keempat di pembukaan Undang-Undang Dasar itu, teman-teman, bahwasanya tugas kita, siapapun kita yang mengaku Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan korupsi,
kita tidak terlindungi. Dengan korupsi, segenap warga kita akan rugi, kata Novi tadi ya. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, teman-teman sekalian. Dan bagaimana caranya kalau Indonesia korup, kesejahteraan kita akan maju? Itu sangat tidak mungkin ya. Makanya kita harus anti dengan korupsi. Dan tujuan berbangsa kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana orang cerdas kalau semua sumber dayanya, semua resource-nya itu dikorupsi oleh para tikus-tikus jahat itu, para maling-maling itu, teman-teman. Gak akan terjadi tujuan ini. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, peradaban abadi, dan keadilan sosial. Bagaimana ikut partisipasi ke dunia ngurusin negara aja sangat korup, misalkan. Kalau seandainya kita biarkan korupsi ini. Maka benar amanah bangsa kita, mengapa kita harus anti dengan korupsi itu? Karena ini adalah menjawab amanah bangsa kita sendiri, teman-teman sekalian. Kemudian dampak korupsi itu dalam berbagai bidang sangat luar biasa ya. Seperti halnya Novi tadi sampaikan, bahwasanya kerugian negara ya maupun masyarakat siapapun kalau korupsi itu benar-benar sangat berdampak sekali dari segi hukum, akan hilang kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara ya, menghambat pemerataan akses dan aset negara, melemahkan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Bagaimana mau kuat kalau semua aset, semua hal yang dimiliki kekayaan kita itu dikorupsi oleh para maling itu. Kemudian sektor pertahanan, teman-teman. Kalau kita tidak anti dengan korupsi, maka alutsista kita dan SDM kita akan lemah. Garis batas negara pun juga lemah karena kita nggak punya resource untuk mempertahankannya. Dari segi politik, kalau kita membiarkan korupsi itu tidak anti, teman-teman, kita menerima uang, menerima sogokan, itu kita santai-santai saja misalkan, itu kan perilaku korup ya. Maka kita akan memiliki pemimpin yang korup juga. Ya, menguatnya plutokrasi dan hancurnya kedaulatan rakyat, teman-teman. Dari segi sosial juga demikian. Kriminalitas karena uangnya sudah diambil alih oleh oknum maling, penjahat, koruptor itu, maka rakyat biasa yang hidupnya lebih sengsara lagi daripada ya memang koruptor tidak sengsara pasti ya. Maka masyarakat yang sengsara itu akan berlaku kriminal mau tidak mau karena tidak punya kekayaan lagi, sehingga keterbatasan akses terhadap kehidupan yang layak, berkualitas, dan bahkan orang miskin akan semakin banyak. Itulah dampak korupsi, teman-teman, sehingga kita harus anti dengan korupsi itu. Belum lagi kesehatan, belum lagi pendidikan, belum lagi ekonomi. Luar biasa ya dampaknya. Teman-teman bisa ketahui terkait dengan akses kesehatan, ya. Kemudian harapan hidup pasti menurun juga karena fasilitas kesehatan kita kurang. Kemudian pendidikan, kualitas SDM nyambung dengan alinea keempat tadi. Bagaimana kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa kalau potensi menurunnya kualitas SDM itu turun ya. SDM itu turun. Akses terhadap pendidikan juga nggak merata, teman-teman. Kemudian pengangguran juga banyak gara-gara korupsi. Dan utamanya juga ekonomi ya. Sektor industri, produksi itu terhambat untuk berkembang, teman-teman ya. Kemudian rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Bagaimana para investor itu mau investasi ke negara kita kalau negara itu korup? Ya, pikir orang investor itu akan diambil uangnya, akan diambil kekayaannya oleh orang-orang atau koruptor itu, sehingga kepercayaannya menurun. Nah, maka dari sini teman-teman sekalian kita harus anti dengan korupsi. Dan teman-teman juga harus tahu perbandingan antara kerugian keuangan negara dengan hukuman finansial koruptor itu nggak imbang banget, teman-teman. Ini Kalukman ambil dari data catatan KPK dari 2001 sampai 2012 ya, teman-teman semua. Nah, coba lihat data ini nih. Selisih kerugian negara akibat korupsi itu, kerugian akibat korupsi itu teman-teman 168 triliun.
Ya, tapi pengembalian melalui sanksinya itu hanya 15 triliun. Nah, terus 153 triliun itu siapa yang mau nanggung akibat korupsi? Wah, ini bahaya banget ya kalau diteruskan. Maka upaya kita melalui edukasi penyuluhan ini menyadarkan teman-teman semua bahwasanya korupsi itu sangat bahaya sekali ya. Nah, belum lagi biaya sosial korupsi ya, dampak kerugian dari perilaku korupsi yang membebani keuangan negara. Tadi itu perilaku korupsinya ya, teman-teman ya. Yang ini adalah kerugian keuangan negara dengan hukuman finansial koruptornya. Tapi ini ada biaya sosial korupsinya, teman-teman, kalau terjadi korupsi dalam metodologi brand and price ya. Jadi penghitungan biaya sosial itu dapat diukur dari 3 unsur, teman-teman, yaitu biaya antisipasi, biaya akibat, dan biaya reaksi. Kalau ada korupsi, nah coba perhatikan teman-teman sekalian. Kalau ada korupsi, ya itu pasti ada biaya yang tidak sedikit yang dikeluarkan untuk mengeluarkan kebijakan ya untuk mengatasi hal tersebut. Nah, biaya akibat korupsi itu adalah biaya dari kerugian yang ditanggung masyarakat, teman-teman. Dibagi dua, ada yang eksplisit, ada yang implisit. Kalau eksplisit itu kerugian akibat korupsi yang dihitung oleh BPK dan BPKP. Nah, kalau yang implisit itu adalah nilai kerugian yang dihitung akibat efek domino dari korupsi tersebut. Termasuk dalam biaya implisit adalah berapa banyak pengaruhnya terhadap investasi sampai ekonomi makro. Seperti Kak Lukman yang ceritakan tadi itu. Belum lagi ada biaya reaksi, teman-teman. Itu muncul sepanjang proses penyelesaian perkara. Kalau terjadi korupsi nih, dilaporkan oleh masyarakat, diusut oleh KPK, oleh polisi, dan seterusnya. Mulai dari penyelidikannya, penyidikannya, penuntutannya, sampai si koruptor itu masuk penjara, itu juga ngeluarin biaya. Benar ya, teman-teman ya? Nah, itu biaya reaksi. Nah, hubungannya sekarang antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi, sampai indikator keberhasilan pemberantasan korupsi itu selisih kerugian yang tak dibayarkan oleh koruptor ini yang menjadi masalah, teman-teman. Tadi ada 150 sekian miliar yang tidak digantikan oleh koruptor, teman-teman. Kalau korupsi itu terjadi. Sehingga apa dampaknya, teman-teman? Misalokasi pajak rakyat ya, misalokasi pajak rakyat untuk biaya sosial korupsi itu tinggi. Kemudian meningkatnya besaran pajak masyarakat ya. Wah, karena gara korupsi yang selisihnya itu besar, akhirnya pajak kita semakin besar. Kemudian memperburuk persepsi internasional, teman-teman, kepada sebuah negara. Coba bayangin, 2021 dari skor 100, kita itu nilainya 37. Kecil ya kalau ujian, teman-teman ujian, nilai matematika misalkan 100, 0 sampai 100 kita dapat 37. Berarti benar 3, dimaafin 1, dapat bonus untuk ngitung rumusnya. Itu berarti ini kita nggak lulus. Ya, dan IPK sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan investor. Maka korupsi itu, teman-teman, adalah sebagai kejahatan yang luar biasa gitu. Nah, ya, teman-teman sekalian, itulah mengapa kita harus anti dengan korupsi. Kalau teman-teman setuju, boleh dong kasih reactionnya kalau kita harus anti dengan korupsi. Oke, thank you Novi, kasih love-nya. Thank you Fauzi, kasih jempolnya. Dan teman-teman yang lain pasti yakin ya. Pasti yakin. Oke, Yaman, Ainun, Bang Hari, thank you responnya. Semua saya yakin datang di sini setuju bahwasannya korupsi wajib kita anti dan harus kita lawan. Oke, baik teman-teman semuanya. Teman-teman sudah mendapatkan informasi tentang mengapa kita harus anti korupsi. Nah, selanjutnya pertanyaan Kak Lukman untuk teman-teman. Kalau sudah tahu kita harus anti dengan korupsi. Tapi sebetulnya korupsi itu apa sih? Boleh dong minta pendapatnya. Siapa yang berkenan untuk menyampaikan pendapatnya? Menurut teman-teman, pertama kali mendengar kata korupsi, itu apa sih? Boleh Kak, boleh coba Ah, boleh. Yaman, silakan. Yaman. sampaikan mengenai apa itu sih korupsi itu gitu kan. Menurut Yaman sendiri itu korupsi itu adalah suatu bentuk ketidakjujuran gitu ya atau tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang
atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan atau kekuasaan untuk meroleh keuntungan yang haram gitu Kak, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadinya sendiri Kak. Mungkin seperti itu Kak. Wow, itu udah lengkap banget ya. Banyak kata kunci yang udah masuk tuh. Tidak jujur, suatu hal yang buruk, haram. Wah, pokoknya yang jelek-jelek ya, Yaman ya. Kalau menurut Rahma apa nih korupsi? Masih unmute, masih mute ya, boleh di Ya. unmute. Mohon izin Kak Lukman. Kalau dari Rahma sendiri, kalau anti korupsi itu dari ini pandangan Rahma sendiri ya Kak. Iya betul, iya Anti haruslah. itu berarti tindakan apa ya? Menentang suatu perbuatan, tindakan atau perkataan eh, yang berkenaan dengan segala bentuk macam korupsi. Intinya menentang segala bentuk korupsi itu anti korupsi. Oke, keren ya, bagus. Benar, pendapat Rahma, pendapat Yaman keren, bagus banget, dan itu memang benar. Kalau Yaman mendefinisikan korupsinya itu apa, kalau Rahma adalah pertentangannya yang harus kita tegaskan di sini sebagai duta aksi atau sobat aksi. Jadi teman-teman, kalau di penyuluhan anti korupsi itu, jadi KPK itu punya tujuan salah satunya adalah untuk mengedukasi ya, mengedukasi semua masyarakat agar bisa melek untuk tidak korupsi atau mengelawan korupsi itu. Nah, sapaannya adalah sobat aksi, adalah sobat anti korupsi. Aksi itu adalah sobat anti korupsi. Dan teman-teman yang hadir di sini, Rahma, Indra, Hari, Ainun, Fauzi, Siti, Yaman, Salsa ya. Dan yang tadi datang adalah sobat aksi, adalah sobat yang anti dengan korupsi pastinya. Nah, teman-teman semua, Rahma, Yaman, teman-teman yang lain, benar ya. Yang Rahma, Yaman yang sampaikan tadi, korupsi itu apa? Seperti Yaman tadi sampaikan, kata kuncinya ya. Maka teman-teman, pengertian korupsi itu diambil dari bahasa Latin corruptio ya atau corruptus. Corruptio itu memiliki arti beragam ya, yakni merusak atau menghancurkan. Pokoknya yang jelek-jelek deh. Yang rusak, ngerusakin hati seseorang ya Rahma. Itu juga korup namanya. Rahma yang merusakin atau yang dirusakin hatinya? Enggak ya, enggak Setelah keduanya. Enggak. ketahuan. Ya, juga diartikan busuk ya. Korup itu artinya busuk, buruk, bejat, gak jujur. Nah, Yaman tadi sampaikan ya. Dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Semua itu namanya koruptio. Ya, koruptio. Nah, kalau dari KBBI, ya kita kan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar ya sesuai KBBI. Nah, kalau korupsi menurut KBBI itu teman-teman adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya ya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi yang harusnya untuk umum, untuk bersama sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, itu malah dinikmati oleh pribadi atau sekelompok orang. Itu korupsi. Nah, menurut World Bank, teman-teman, korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Ya, mirip-mirip ya. KBBI, World Bank juga mirip-mirip ya. Intinya korupsi itu hal yang busuk, bejat, tidak jujur. Nah, kemudian itu adalah penyalahgunaan uang negara, harusnya untuk publik, digunakan pribadi, itu korupsi. Nah, jadi teman-teman, kuncinya kalau memahami korupsi itu ada 5 komponen yang harus kita pegang. Ada berapa? Ada berapa? 5. Oke. Yang pertama, korupsi adalah suatu perilaku. Kata-katanya itu. Kalau diem, nggak ngapa-ngapain, coba mikirin aja, drama di otak kita, nggak ngapa-ngapain, itu belum disebut korupsi ya. Misalkan Rahma ingin ngambil uang ambil uang jajan adiknya yang kebanyakan. Nah, itu kan masih di otak ya.
itu belum korupsi. Karena belum dilakuin. Tiba-tiba ada hidayah yang datang, ah jangan itu korupsi ya. Itu kan belum jadi kan, belum ngapa-ngapain. Nah, belum ya, berarti itu belum korupsi. Karena apa? Korupsi itu perilakunya. Perilakunya, itu satu. Kemudian yang kedua, ada penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Contoh gampangnya deh, Yaman. Punya kuasa dengan adiknya, ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari aja nih, punya kuasa dengan adiknya, punya kuasa dengan ngatur-ngatur adiknya, yang harusnya aturan itu ditegakkan dengan benar, malah Yaman misalkan me, apa, tidak menegakkan aturan itu. Nah, itu juga korupsi namanya ya. Kata kuncinya adalah penyalahgunaan wewenang karena Yaman punya kuasa. Yang kemudian ketiga, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Baru itu masuk ke korupsi. Jadi urutannya perilakunya mengarah kepada penyalahgunaan wewenang yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Kemudian yang keempat adalah melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. Ya. Dan yang kelima, terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta. Terjadi dalam kehidupan sehari-hari juga korup, tapi itu dalam pengertian korupsi ini tidak terikat oleh hukum. Kalau perilakunya itu condong ke sana. Benar ya, sama-sama korupsi sebetulnya. Gitu, teman-teman ya. Nah, kemudian, sekarang bagaimana cara kita mencegahnya? Oke, boleh ya dong. Kalau Lukman meminta pendapat teman-teman, gimana sih caranya untuk kita mencegah korupsi? Boleh? Siapa berpendapat lebih dahulu? Baik Kak, izin Kak. Indra, thank you Indra. Silakan. Pendapat Indra untuk mencegah korupsi itu kan kita di organisasi ini belum termasuk, maksudnya masih untuk dananya itu uang negara juga, tapi kita belum bekerja untuk negara. Nah, alangkah baiknya kita dimulai dari hal yang kecil, kayak kita tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri. Kan awal awal korupsi itu pasti dari mencuri. Kan korupsi itu mencuri uang negara. Nah, dari langkah-langkah hal itu, dari mulai kita tidak berbohong, berbuat baik, tidak mencuri harta orang lain, dan sebagainya. Itu Kak mungkin. Keren, keren luar biasa ya. Dimulai dari hal yang kecil. Itu yang Indra bisa sampaikan pesan untuk kita semuanya, teman-teman ya. Luar biasa, benar. Benar banget teman-teman semua. Belajar untuk mulai dari hal yang kecil dari diri sendiri itu adalah langkah terbaik untuk kita mencegah ya, untuk mencegah dari hal itu. Nah, secara umum teman-teman semua, bagaimana cara kita untuk mencegahnya? Itu ada 3 langkah, teman-teman. Yang pertama adalah preventif, ya. Kedua detektif, yang ketiga adalah represif. Fokus kita sebagai masyarakat adalah penekanannya adalah preventif, usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil seperti Indra tadi sampaikan. Nah, contohnya adalah untuk preventif ya, kampanye untuk menciptakan nilai atau value secara nasional. Teman-teman, anak muda, teman-teman punya media sosial, punya komunitas. Nah, di sanalah teman-teman mulai menggaungkan itu. Mulai dari Instagramnya, TikToknya, Facebooknya, tapi mulai ditinggalin nggak ya Facebook ya? YouTube-nya, apalagi teman-teman yang senang bermedia sosial, status WA-nya, WA grupnya. Wah, itu semuanya adalah lahan untuk kita mencegah korupsi, adalah campaign, menyuarakan. Dari Indra kita belajar dan kita sebelumnya sudah belajar ya 9 nilai anti korupsi yang diwujudkan dalam materi kepemimpinan integritas itu. Salah satunya adalah menunjukkan kejujuran di sana, menunjukkan nilai tanggung jawab di situ ya. Kita suarakan teman-teman nilai-nilai anti korupsi itu melalui media-media sosial ya.
Kemudian perbaikan sistem dan tidak lanjut atas pengaduan dari masyarakat itu adalah wewenangnya dari KPK dan penegak-penegak hukum ya. Dan represif ini juga pencegahannya dari penegak-penegak hukum, dan kita sebagai masyarakat adalah menjadi apa ini? Menjadi pengamat, menjadi yang terpenting ini teman-teman, pelapor. Jadi teman-teman semua, masyarakat kita, siapapun kita, apapun profesi kita adalah masyarakat di Indonesia. Maka kita masyarakat bisa melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, utamanya pejabat negara, ya, siapapun yang ada di hadapan kita, dia adalah pelayan publik, ya, pemerintah yang yang bisa ada, yang punya kewenangan melihat kita dia korup, kita bisa lapor melalui whistleblowing sistemnya KPK dengan mengakses situs ini, teman-teman. Catat, nanti materi ini Kak Lukman share ya ke grup kita. Nah, http://kws.kpk.go.id/. Ya, kemudian yang kedua bisa juga pengaduannya melalui surat ya, teman-teman. Tapi kalau anak muda ini jarang sih dilakuin. Ya, yang ketiga lewat WhatsApp juga bisa. Itu nomornya tertera. Atau yang keempat, teman-teman sekalian jalan-jalan ya. Hedon, jalan-jalan tapi jalan-jalannya berfaedah, yaitu jalan-jalan ke Gedung Merah Putih KPK. Wis, keren ya, ingin nonton koruptor di sana dipanggil ya, boleh datang langsung ke Gedung Merah Putih KPK, teman-teman. Ini alamatnya. Nah, teman-teman sekalian, di akhir sesi ini Kak Lukman ingin mengajak ya, kuy gitu ya. Anak sekarang bilangnya kuy gitu ya. Yuk ya, mari terlibat melawan korupsi, teman-teman, agar hidup kita lebih bermanfaat, dan mari berkontribusi melawan korupsi agar hidup lebih berarti. Cegah korupsi, seperti Indra bilang, kalau udah bisa meramalkan jawabannya ternyata dari tadi ya, keren Indra. Ya, mulai dari diri sendiri. Kita adalah masa depan bangsa. 20 tahun lagi pejabat-pejabat tinggi itu kita yang menggantikan. Setuju? Kita harus punya keyakinan itu bahwasanya kita yang mampu menggantikan mereka. Setuju, Rahma? Teman-teman yang lain, Yaman? Siap, kita yang setuju untuk menggantikan mereka. Maka perilaku anti melawan korupsi itu harus mulai dari diri sendiri. Dan mulai dari hal yang kecil. Seperti Indra tadi bilang, ya, hal yang kecil, perbuatan positif sesuai nilai dan moral itu kita lakukan untuk melawan korupsi. Ketika kita melihat pejabat publik ya melakukan pelanggaran, kita laporkan, kita adukan. Bukan kita ingin memusuhi dia, tidak teman-teman. Tapi kita sayang dengan dia, maka kita laporkan dan kita ingatkan langsung. Dan mulai saat ini, jangan menunda. Menunda adalah pekerjaan yang berlawanan dengan kesuksesan. Ingin kita sukses, jangan menunda sesuatu apapun, mulai saat ini. Dan mari kita melawan korupsi mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Dan untuk sesi closing, boleh on mic-nya jawab dengan go. Untuk melawan korupsi, jawab dengan go. Are you ready? Go. 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 Baik teman-teman semuanya, terima kasih luar biasa atas antusiasmenya dari awal sampai akhir ini terkait dengan sesi korupsi, anti korupsi pengantarnya. Mas, Terima Mas. kasih. Gimana Bang Hari? Izin, Mas. Gimana? Boleh? Izin, Mas, sebelum ditutup boleh sedikit berdiskusi, Mas. Silakan. Terima kasih Bang Hari. Sekaligus kasih testimoni boleh ya Mas. untuk sesuatu tentang materi ini. Terima kasih, Mas. Mungkin begini, Mas. Pada sekarang ini kita kan sudah masuk masa-masa situasi politik, Mas. Jadi dari banyak hal-hal yang berlaku menyimpang yang dilakukan tim sukses maupun dari calon itu sendiri. Salah satunya dengan memberi janji atau memberi sesuatu. Jadi yang mungkin kami butuh diskusi pandangan dari Mas Lukman. Misalnya kita yang menerima dan yang memberi, apakah itu
sudah masuk kategori korupsi atau bagaimana, Mas? Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih, Bang Hari. Oke, sebelum saya memberikan pandangan ya, kita sama-sama belajar, teman-teman. Boleh yang lain di sini ada yang berpendapat? Ya, sepertinya lebih mencerna ya. Iya juga ya gitu. Iya, benar Bang Hari ya. Di dunia di dunia saat ini nih era-era menuju 2024 ya Bang Hari ya. Itu banyak banget yang akan memberi kita. Ya, Mas. Ya, kalau ya, kalau dipandang dari segi apa ya, kita sebagai masyarakat dan anti korupsi ini, pemberian itu kalau ada maksud tujuan ingin dia dipilih dan dia saat ini sedang menjabat incumbent nih Mas, siapapun DPR ataupun ya pejabat daerah gitu ya, bagi-bagi ada dan muncul ya baik itu secara lisan maupun tulisan, apalagi tulisan ada bukti ya, itu termasuk korupsi Mas, termasuk eh, 7 tindak pidana korupsi adalah gratifikasi salah satunya di situ ya, atau itu ada termasuk juga suap, bisa jadi suap Mas, nanti kalau dilaporin ya bisa jadi suap kalau dia menjabat, sedang menjabat ya. Kalau dia rakyat biasa tidak pegang jabatan, nah dari segi hukum pidana nanti ini materi lanjut sih Mas ya, materi lanjut. Dari segi hukum pidana dia Mas apa namanya, tidak terikat karena dia tidak punya jabatan, tapi kan ingin mempengaruhi kita. Nah, tapi sebagai orang yang berintegritas, lawannya korupsi itu kan integritas ya. Zaman sekarang, apalagi sekarang kan ini nih, ada tulisan nih, wilayah bebas dari korupsi ya. Semua instansi pemerintah kan ke depan akan WBK ya, wilayah bebas dari korupsi. Kalau kita jadi pejabat nih Mas sekarang, kita kan itu ya pegawai ya, menerima itu termasuk gratifikasi Mas, termasuk gratifikasi. Kalau kita rakyat biasa, nggak bukan pegawai pemerintah gitu ya, itu berarti nggak masuk kalau di pidana, tapi itu kan ada tujuan terselubung. Nah, itu nanti ya langkahnya kalau kita jadi 3 sisi, Mas. Sisi yang memberi, kalau dia pejabat, kalau dia pejabat ya saat ini memberi berarti itu masuk tindak pidana korupsi. Sisi yang menerima, kalau dia pejabat atau pegawai pemerintahan ya, bukan masyarakat biasa, berarti itu masuk juga tindak pidana korupsi karena kita menerima gratifikasi ya, pemberian hadiah oleh-oleh apapun untuk mempengaruhi diri kita. Kemudian yang ketiga, nah kalau kedua kedua posisi ini itu dia ini bukan pejabat tapi dia mau nyalon, ini masyarakat biasa tapi ingin mendapatkan gitu ya. Nah, berarti tinggal itu berarti keduanya kalau dari segi aturan tidak terkena, tapi dari segi nilai, Mas. Nilai moral kita. Makanya banyak pendakwa bilang, terima aja duitnya, tapi lihat orangnya. Kalau dia jelek dan hanya sekedar ingin modus, ya udah terima duitnya, tapi jangan pilih orangnya, gitu. Ada yang bilang gitu kan? Nah, itu nggak ada pengaruhnya. Tapi yang terpenting penekanannya di kita sih, kalau selama budaya itu membudayakan kita terima, maka biaya politik kita untuk menjadi pejabat itu tinggi, bukan hanya di pusat sampai di daerah. Bukan salahnya calon pejabat, tapi juga salahnya kita masyarakat, Mas. Benar nggak? Masyarakat udah biasa gitu. Wani piro gitu orang Jawa bilang kan, berani berapa ngasih, kan? Siapa yang besar yang dia coblos, bener kan? Iya Rama kan? Bener. Itu juga PR kita bersama. Maka adanya penyuluh anti korupsi ini, ya teman-teman ya, adanya penyuluhan anti korupsi, edukasi macam-macam untuk melawan korupsi itu untuk merubah mindset itu sebetulnya. Karena korupsi nggak akan bisa dicegah kayak tadi saya sampaikan, Mas. Nggak bisa dicegah dengan hanya menerapkan sistem pemerintahan, tapi kesadaran masyarakatnya kurang gitu. Sama aja, masyarakat bersedia kok untuk disuap,
memang mentalnya disuap saat pemilihan, ya udah 5 tahun mereka menderita atas suap yang apa suap yang dia dapatkan kan gitu. Gitu Mas Ari ya gambarannya. Oke Bang ya, ya itulah PR bersama. Makanya jujur pribadi Oke, oke, saya Mas. Mas, ya, Mas. Terima kasih, Mas. siap Penanganan dan jawabannya luar biasa. siap, thank you Bang Ari. Mudah-mudahan bisa diaplikasi ya dalam kehidupan sehari-hari. Terima Amin kasih, Mas. amin. Thank you Bang Ari. Oke baik teman-teman semua, setelah ini Kak Lukman ya, harapan Kak Lukman teman-teman memberikan feedback ya. Insya Allah materi ini direkam dan nanti Kak Lukman akan upload di YouTube. Nah, nanti YouTube-nya akan Kak Lukman share, ya, pasti ada teman-teman semua di situ ya. Boleh memberikan feedback, memberikan masukan, memberikan pertanyaan, karena waktu kita juga terbatas di sesi ini. Kak Lukman juga terima kasih banget teman-teman udah bisa menyempatkan hadir. Thank you banget, luar biasa antusiasmenya. Kak Lukman juga ingin menerima evaluasi dari teman-teman, dan saya yakin teman-teman eh, ada unek-unek yang ingin disampaikan, boleh kita lanjutkan di sesi chat ya di YouTube nanti. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Tetaplah berintegritas, tetaplah semangat untuk kita semuanya melawan korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.